Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Fiora Official. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pembelajaran ilmu tajwid part 2, terusan dari yang kemarin, yaitu yang kemarin hukum non sukun. Nah, untuk yang part 2 sekarang yaitu hukum mim sukun atau tanwin. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih hukum mim sukun atau tanwin. Nah, hukum mim sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Idgham mimi, 2. Idgham syafawi, 3. Ikhfa syafawi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan meneruskan tentang pembelajaran ilmu tajwid yang di part 1 kemarin ya, yang hukum nun sukun atau tanwin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan hukum mim sukun atau tanwin. Nah, apa sih hukum mim sukun atau tanwin itu? Nah, hukum mim sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Idgham mimi, 2. Ikhfa syafawi, 3. Idhar syafawi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Idgham mimi, idgham mimi. Apa sih yang dimaksud dengan idgham mimi? Idgham mimi adalah bertemunya mim sukun dengan mim. Mim sukun atau tanwin ya, bertemu dengan mim. Jadi bertemunya mim sukun atau tanwin dengan mim, huruf mim. Nah, untuk contohnya, mari kita cari di sini. Di apa ya? Di buku apa? Sini di buku Yasin ya. Nah, di buku Yasin ini banyak banget contohnya. Kita cari surah Yasin. Nah, di sini mari kita cari contoh idgham mimi, yaitu bertemunya mim sukun dengan huruf mim. Kita cari. Ini ada kok. Nah, Nah, ini seperti ini contohnya ya teman-teman, bisa dilihat. Bentar. Nah, seperti ini. Fahummu. Jadi fahummu. Ini kan ada mim sukun ya kan? Mim sukun. Untuk huruf depannya bertemu dengan mim, yaitu muqmahun. Jadi bacanya fahum muqmahun, dibaca dengung ya, selama 1 alif. Fahum muqmahun. Nah, ini kan sudah bertemu mim sukun, bertemu mim. Nah, mari kita cari lagi. Banyak ya. Sini contohnya. Kita baca satu-satu aja ya. Lalu Rotiu ajarin Karim. Ya, oke Google ya. Oke Google. Nah, bentar. Kembali lagi. Syarihim.
Nah, ini contohnya yang kedua, yaitu hukum idgham mimi tadi. Ahsaynahu fi imamim mubin. Nah, untuk di sini yaitu tanwin bertemu dengan mim. Nah, tadi kan mim sukun. Kan mim sukun atau tanwin. Ini tanwin imamim mubin. Mim sukun bertemu dengan mim. Mim bertemu dengan mim. Jadi bacanya ya dengung ya kayak tadi, imamim mubin. Ini termasuk salah satu contoh idgham mimi ya. Nah, untuk yang kedua saya tuliskan di sini. Saya tuliskan di sini. Yaitu yang kedua, yaitu idhar syafawi. Nah, untuk idhar syafawi ini yaitu bertemunya mim sukun atau tanwin dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, apa sih huruf hijaiyah? Kan ada 26 ya. Bisa kalian tahulah huruf hijaiyah. Nah, untuk idhar syafawi ini bertemunya mim sukun atau tanwin dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Berarti semua huruf hijaiyah 24 itu disebut dalam masuk dalam idhar syafawi ini selain mim dan ba. Nah, nanti mim dan ba itu disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, itu nanti saja. Kita fokus bahas di idhar syafawi. Nah, idhar syafawi yaitu bertemunya mim sukun atau tanwin dengan dengan semua huruf hijaiyah selain huruf mim ya, mim dan ba. Nah, untuk contohnya kita cari lagi di sini ya, di Yasin ini tadi. Nah, kita cari tadi di sini ya, banyak banget contohnya. Nah, ini banyak banget contohnya. Aba'uhum fahum. Nah, uhum ini terdapat mim sukun. Mim sukun ini fahum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, ini fa ini termasuk ya. Aba'uhum fa. Jadi ini tuh idhar bacanya jelas. Nah, pokoknya idhar, untuk semua idhar itu bacanya jelas ya. Untuk ini contohnya kita cari lagi. Contohnya kita cari lagi. Ini ada fahum ghafilun. Ini benar. Fahum ghafilun. Nah, ini fahum ghafilun. Mim sukun ini bertemu dengan wo. Bacanya juga jelas, fahum ghafilun. Kita cari lagi contohnya. Di sini banyak sekali ya teman-teman contohnya. Aksarihim. Nah, ini ada
a'naqihim aghlalan. A'naqihim mim sukun bertemu dengan huruf alif dan dibaca jelas, yaitu termasuk di dalam idgham syafawi ini tadi. Banyak loh ini contohnya. Aidihim. Nah, ini aidihim mim sukun bertemu dengan huruf sin. Aidihim sadda. Nah, ini juga mim sukun bertemu dengan sin. Nah, ini juga mim sukun bertemu dengan fa. Ternyata ini banyak ya contohnya. Ini juga mim sukun bertemu dengan hamzah. Ini juga mim sukun bertemu alif. Nah, ini juga mim sukun bertemu dengan lam. Kalau idhar dibaca jelas. Baca dengan jelas ya. Nah, untuk yang ketiga ya, yang terakhir yaitu ikhfa syafawi. Nah, untuk ikhfa syafawi ini yaitu bertemunya mim sukun atau tanwin dengan huruf mim dan ba. Nah, untuk ikhfa syafawi ini tadi kebalikannya daripada idgham syafawi ya. Nah, kalau idgham syafawi ini bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali atau selain mim dan ba. Nah, untuk yang ikhfa syafawi ini bertemunya mim sukun atau tanwin dengan huruf mim dan ba. Jadi cuma ketemu dengan huruf dua doang. Nah, ini mim, ba. Cuma mim dan ba aja. Nah, untuk contohnya kita cari di sini tadi. Banyak juga ya di sini tadi contohnya. Mim sukun bertemu dengan mim dan ba ya. Ini tadi. Nah, ini juga gini ya. Ini juga bisa disebut masuk dalam kategori ini idgham mimi sama yang ini. Mim sama mim. Ini sama. Cuma ini ketambahan yang ikhfa syafawi ketambahan huruf ba gitu ya. Kita cari. Untuk yang tadi kan sudah mim sukun bertemu dengan mim. Yang ini. Ini tadi. Kita cari yang mim sukun bertemu dengan ba. Kita cari di sini jika ada. Sarihim aidihim sadang nama mim sukun bertemu dengan ba ya. Nah, ini tadi bisa juga lahum masalan. Ini bisa juga disebut dengan tadi ya ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan mim. Sama kayak idgham mimi tadi. Koryatin. Kita cari yang bertemu dengan huruf ba aja. Kayaknya ini jarang ya ada contohnya. Kita cari aja di sini. Nah, oh iya teman-teman, saya sedikit menjelaskan ya. Untuk yang ini ada tanda waqaf ini, jim kecil ini kan dibaca qalu inna tatayyarna bikum. Nah, kalau udah tanda waqaf gini, untuk mim masuk ke lam ini itu tidak termasuk idhar.
apa yang tadi idar syafawian tadi kan ini soalnya ada tanda wakofnya, berarti ini dipenggal ya, bikum. Nah ini berhenti, la ilam tahu. Nah ini bikum, cukup sampai bikum. Nah ini lanjutannya la ilam. Nah ini tuh tidak ikut. Nah soalnya ada tanda wakaf ini, jim kecil ini ya. Oke, sekedar mengingatkan ya teman-teman. Nah, ini tadi itu mimi atau ifa syafawi, mim bertemu dengan mim. Nah mana ya contohnya, bentar saya cari, soalnya jarang banget mim sukun bertemu dengan mbak itu. Akum sarukum lebih ya betul lagi betul terjemah. Nah untuk ini jarang banget ya teman-teman, mim sukun bertemu dengan mbak ini. Ini ada mim ba'di, tapi ini bukan. Ini yang mim ba'di ini termasuk dalam hukum nun sukun yang saya jelaskan kemarin. Nun sukun bertemu dengan ba. Kalau yang saya jelaskan ini adalah mim sukun ya. Jundi sama. Nah, kemungkinan tidak ada ya teman-teman di sini tuh. Oke, kita buat contohnya sendiri saja. Nah, kita cari contohnya sendiri aja. Misalnya ayatin bainatin, Nah ini bukan ya teman-teman, bentar ini salah kan, mim sukun ya tadi, bentar. Ini lahum bahtatan, nah ini ya contohnya lahum bahtatan. Jadi ini mim sukun bertemu dengan ba, mim sukun bertemu dengan ba. Nah oke. Untuk contohnya ifa syafawi ini cuma satu saja ya teman-teman, untuk yang bisa kalian pahami mim sukun bertemu dengan ba ya. Nah sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.